lagi. Hari ini nanti kita akan masuk ke satu materi, tapi sebelum itu silakan siapkan dulu materi. Siapa yang mau enggak? Siap, gerak. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, marilah kita berdoa menuntut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, ada yang sudah hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Berapa orang yang sudah hadir? Nah, sebelum mulai, tolong perhatiannya ke sini semua dulu. HP-nya disimpan dalam kacil semua. Buku-bukunya belum ada kegiatan terus menulis. Perhatikan semua di papan tulis atau di depan. Ya, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang berdamai dengan diri sendiri, atau damai itu dimulai dari mulai dari diri sendiri. Oke, kita akan lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian mampu memberikan contoh sikap belas kasih pada diri sendiri. Apa yang belas kasih, Mbak? Mbak apa yang belas kasih? Kasihan ya, mengasihani diri sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Benar. Merasa malu karena ada sesuatu yang disembunyikan dalam diri sendiri? Ya. Contohnya? Muka. Ya, malu karena Muka. biasa ada wajah berjerawat, atau karena hitam, atau karena rambut apa? Jadi pernah ya? Pernah merasa malu akan identitas diri. Jadi biasanya itu karena fisiknya atau karena kebiasaannya. Misalkan dia malu karena dia suka mendengkur ketika tidur. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Kenapa selalu muncul rasa malu itu terhadap misalkan rambut keritingnya? Kenapa? Karena melihat orang-orang yang rambutnya lurus. Oh, jadi karena melihat orang yang rambutnya lurus. Ya, apalagi kenapa kalian merasa perlu menyembunyikan wajah kalian yang berjerawat? Kenapa? Ya, karena selalu dibandingkan dengan orang lain yang wajahnya selalu glowing. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh? Siapa di sini yang selalu percaya diri? Tidak ada. Hah? Di kelas ini tidak ada yang percaya diri? Saya. Hah? Ada? Kenapa? Alasannya kenapa? Malu. Ya, malunya karena Diri. ya, karena kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita selalu menjadikan standar diri kita itu sama orang lain. Jadi kita selalu melihat yang glowing, yang cantik, sehingga ketika kita berada di sekitar orang itu, kita akan merasa tidak percaya diri, atau yang lebih pintar, yang lebih hebat seperti itu. Jadi kita selalu membuat standar dari orang lain. Oke, sekarang semua berdiri. Sekarang semua berdiri. Yang ini sama yang ini bagi dua, sebelah situ, sebelah situ. Oke, ini sebelah sana. Sekarang, ya, sekarang ibu akan menyebutkan dua pilihan. Ketika ibu menyebutkan dua pilihan ini, kalian akan memilih salah satunya dan kalian akan memilih di mana
Susu coklat. Oke, silakan semua kembali ke tempat duduk. Sudah ya? Silakan kalian jawab pertanyaan ini. Apa Anda selalu berada di satu posisi? Dengan saya perhatikan semuanya. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Apakah Anda selalu berada di satu tempat yang sama? Iya. Atau berubah-ubah? Oke, berikutnya. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Jadi pertama kalian bertemu misalkan siapa? Misalkan Alvin tadi bertemu dengan Muin, tapi di pertanyaan berikutnya berpisah lagi. Jadi ketemunya dengan orang lain. Ceritakan mengapa itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena sesuai Ya, mempunyai selera yang berbeda-beda. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai yang tadi, 2 ini. Ya, silakan. Ayo. Yang pertama, Paling yang di rumah, membaca buku, coklat, bakso, terus menyanyi. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kalau menurut saya yang paling penting itu diam di rumah dan Oke. makan nasi goreng. Oke, makan nasi goreng. Terima Ya. kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Setiap orang punya banyak identitas. Silakan kalian perhatikan video berikut dan dengarkan baik-baik. Dia, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Kemudian, setiap orang unik dan tidak bisa dibandingkan dengan Orang lain. Orang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik. Menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk Kita. Karena cantik itu relatif. Jadi bisa saja menurut kalian itu tidak cantik, tapi menurut orang lain kalian Cantik. Jadi kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi apa? Setiap orang punya banyak identitas. Jadi kalau kalian merasa berkurang di satu identitas, berarti kalian mungkin akan punya kelebihan di identitas yang Lain. Mungkin kalian tidak cantik, mungkin kulit kalian hitam atau rambut kalian yang ikal dan sebagainya, tapi kalian memiliki kecerdasan yang di bawah di atas teman-teman kalian. Kemudian berikutnya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri, misalkan standar cantik. Oke, next di video kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga Dengarkan ini. Kami namanya ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Apa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? semuanya tidak bergantung kepada fisik kita. Oke, semua tidak bergantung pada fisik. Apalagi? Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi? Jadi jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan kalian. Ketika kalian mencoba untuk menyamakan kalian dengan orang lain, harus rambut lurus lah. Sering rebonding akhirnya rusak rambut kan? Karena memaksakan diri. Padahal sebenarnya kita punya
punya apa ya, keunikan masing-masing. Oke, next. Apa lagi selanjutnya? Oke, latihan mencintai diri sendiri, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri, kesadaran penuh. Jadi mengekspresikan diri, cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi selalu menyayangi, selalu mencintai Diri sendiri. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Jangan terlalu memaksakan hal-hal yang kita tidak mampu. Jadi melakukannya sesuai apa yang kita mampu. Kayak mau pengen beli tas yang mahal, tapi kita tidak mampu sebenarnya. Jadi jangan memaksakan. Jangan harus karena mau misalnya di kelompok itu semua punya tas baru, tapi harus memaksakan diri untuk sendiri. Jangan menyiksa diri. Jadi jangan memaksakan diri. Selalu mencintai diri sendiri. Kemudian kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa harus menghakimi. Jadi ketika kalian melakukan satu kesalahan, mana kita begini malaskan bagi kita menyalahkan diri sendiri bahwa itu pasti karena kalau tidak seperti ini, seandainya seperti ini pasti tidak seperti ini. Selalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi tidak ada yang didapatkan dengan mudah. Semua dilewati dengan kesulitan. Oke, yuk buat tindakan konkret. Oke, yang pertama, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Coba semuanya begini. Oke, sekarang kalian ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih seperti ini contohnya. Terima kasih karena hari ini kamu sudah bangun pagi. Terima kasih kamu selama ini sudah sangat kuat menghadapi apapun itu. Terima kasih kamu selalu berdiri tegak. Kemudian telepon dan ucapkan terima kasih untuk orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat, siapapun yang kalian anggap berjasa. Sekarang tidak perlu orang yang jauh-jauh, yang teman sebelahnya saja. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Kalau perlu berpelukan, kalau perlu berpelukan, terima kasih. Misalnya sama teman yang suka biasa suka curhat atau suka teman yang suka bantu ketika ada tugas. Terima kasih kamu selalu bantu. Sekarang ambil buku. Sekarang ambil bukunya. Sekarang ambil bukunya. Silakan kalian tuliskan identitas diri kalian yang tidak diketahui oleh orang lain. Bukan rahasia. Maksudnya identitas seperti ini. Saya anak yang suka menyendiri. Saya tidak suka dengan orang banyak. Atau saya paling suka makan yang pedas. Atau saya biasa tidur itu. Identitas kalian. Tugas ibu. Hah? Tulis saja, tulis. Terserah apapun yang merupakan identitas kalian. Misalnya dari Oke, silakan siapa yang mau membacakan identitas dirinya? Silakan. Kenapa sebenarnya itu? Iya dong. Perkenalkan, nama saya Alvin. Perhatikan semuanya. Saya berasal dari daerah Gorontalo. Oke. Saya anak paling bungsu dari 4 bersaudara. Oke. Keseharian saya kalau tidak menghafal pasti ada keinginan membantu ibu membersihkan rumah. Saya mempunyai hobi untuk menari dan main bulu tangkis. Saya bangga kepada diri sendiri karena saya selalu bangun pagi. Oke. Saya orangnya kurang suka sama keramaian. Oke. Jadi dari keseluruhan yang sudah kalian dengarkan penjelasan, menonton video dan lain-lain, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan hari ini tentang pembelajaran kita tentang mencintai diri sendiri? Jadi untuk hari ini tentang apa ini? Tentang mulai dari diri sendiri, mencintai diri sendiri. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah sangat antusias untuk memperkenalkan identitas diri kalian. Jadi ingat untuk selalu mencintai diri kalian, selalu berdamai dengan diri kalian. Jangan selalu menyalahkan ketika ada masalah, ketika kalian lagi bermasalah dengan seseorang, jangan selalu
sampai itu orang nggak bunuh diri kan kebanyakan sekarang kasus ada yang bunuh diri karena memang itu artis India yang cantik itu artis India yang cantik siapa yang baru-baru meninggal yang Apa sih? yang cantik sekali yang bermain kayak masuk kayak perempuan itu siapa Ratu Shah siapa yang cantik sekali itu dia kan nggak bunuh diri pas sementara syuting karena itu merasa salah merasa dia bawa banyak padahal dia cantik sekali sempurna kayaknya kalau di mata laki-laki itu perfect tapi kenapa bisa bunuh dia karena perasaan merasa bersalah jadi usahakan untuk bisa mengontrol ketika kalian membuat kesalahan jangan menyalahkan diri sendiri pasti ada kesalahannya dan bisa diperbaiki seperti itu jadi jangan merasa bahwa sudah ada jalan keluar jadi selalu berusaha